Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1098. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu orang yang mengejarku, kata Kincen, hatinya tenggelam. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli yang mulia bumi bisa begitu kuat, sehingga dia masih bisa menyusulnya dalam badai kehancuran yang tiada akhir ini. Kekuatan orang ini sungguh tak terduga. Pergi, mata Kincen dingin, dan seketika itu aturan ruang Kincen langsung dirilis. Seketika tubuh Kincen terbang dengan ganas dalam cahaya yang menyilaukan, mencoba melarikan diri sebelum jaring kekosongan itu menjeratnya. Cepat, ayo lebih cepat, kata Kincen. Dia harus melarikan diri dari sini sebelum cahaya tak berujung ini benar-benar terbentuk. Karena jika tidak, begitu Kincen terjebak di ruang lawan, maka semuanya akan berakhir. Ayo lebih cepat lagi. Pada saat ini kulit kepala Kincen mati rasa dan semangatnya menjadi semakin tinggi. Dalam benaknya, aturan ruang terus berjalan dengan liar. Dia merasakan kelemahan dari blokade kehampaan lawan. Bahkan jalan takdir di dalam tubuh Kincen diam-diam terus bergerak, menggunakan kekuatan takdir untuk menemukan vitalitas takdirnya sendiri. Tubuh Kincen nampak terus-menerus berkedip-kedip di kehampaan yang tak berujung, dan benang sutra tebal terjalin padanya, tetapi dia selalu mengelak. Ini tidak mungkin, kata ahli yang mulia bumi yang berbaju hitam itu. Ketika dia melihat pemandangan ini, nampak dia tidak percaya. Ini blokade luar angkasa, ini adalah salah satu metode uniknya. Meskipun tidak terkalahkan di level yang sama, namun selama menghadapi lawan di bawah ranah yang mulia bumi, tidak, bahkan puncak yang mulia panah pun tidak akan bisa memblokirnya. Dan tidak akan ada cara untuk melarikan diri. Tetapi Kincen, dia nampak terus mencari celah dan celah dalam blokade luar angkasanya. Dan pada saat yang sama blokade kekosongannya terbentuk. Dia dapat dengan mudah melarikan diri, membuat dirinya melarikan diri pada saat yang paling berbahaya. Dan cara ini bukan hanya mengejutkannya, tetapi membuatnya takjub. Ini sangat menarik, kata pria parubaya itu. Dia menarik napas dalam, tetapi kemudian mencibir. Jika aku membiarkan anak itu berlari di bawah kelopak mata kuris ini, bagaimana kuris ini akan bergerak di alam semesta ini di masa depan? Dan boom, pada saat ini ahli yang mulia bumi yang berpakaian hitam itu, meskipun dia masih agak jauh dari Kincen, dia tidak dapat berbicara langsung dengan Kincen, akan tetapi sosoknya berdiri jauh, matanya nampak dingin, dan mulutnya terbuka dan tiba-tiba melesatkan sinar cahaya hitam yang menyerang Kincen. Nampak ini adalah sebuah gelombang cahaya hitam yang tak terlihat. Akan tetapi Kincen langsung merasakan jantung berdebar kencang. Ini serangan jiwa. Tidak baik, kata Kincen. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis, tetapi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Kecepatan serangan jiwa ini terlalu cepat, dan dia hanya bisa menggertakkan gigi dan menerima pukulan itu. Pria berbaju hitam di depannya ini adalah ahli yang mulia bumi, dan jiwanya telah benar-benar berubah menjadi penguasa tertinggi. Terlebih lagi, orang ini sepertinya adalah ras yang istimewa, dan aura jiwa di tubuhnya sangat unik. Serangan jiwa ini harus menjadi bakat dan kekuatan supernatural miliknya. Ketika serangan jiwa itu meletus kepada Kincen, Kincen langsung mendesak baju besi dewa Haotiannya. Segera sepotong baju besi gelap muncul di tubuh Kincen, menutupi tubuhnya. Dan di saat yang sama, di dalam pikiran Kincen, seni rahasia jiwa surgawi juga digunakan. Bergemuruh dan lautan jiwanya melonjak dan dengan cepat berubah menjadi formasi pertahanan. Segera serangan jiwa yang dilepaskan oleh ahli yang mulia bumi berpakaian hitam itu pun langsung diblokir 70% oleh baju besi Haotian. Akan tetapi ada 30% serangan jiwa itu langsung menghantam jiwa Kincen. Segera Kincen pun langsung mendesak teknik telarang jiwa surgawi, ditambah api kehampaan, dan juga ditambah dengan prasasti kristal batu nirwana, dan juga ditambah dengan teknik genetiknya sebelumnya. Dan pada akhirnya setelah menggabungkan semua kekuatan-kekuatan itu, kekuatan serangan jiwa yang menakutkan itu terus-menerus dimusnahkan oleh banyak kekuatan Kincen. Dan akhirnya itu pun benar-benar hilang dan berubah menjadi ketiadaan. Sangat kuat. Kincen kedinginan dan berkeringat.
Serangan jiwa lawan terlalu kuat, meskipun itu hanyalah 30% serangan jiwa yang tersisa, tetapi itu masihlah sangat kuat. Jika bukan karena perbaikan rantai dan teknik terlarang jiwa surgawi, dan jika bukan karena kemauannya yang sangat kuat, dan jika karena Qin-Chen telah mengalami baptisan 6 jalan pedang samsara, dan jika bukan karena api kehampaan, atau bahkan jika bukan karena teknik khusus prasasti kristal batu nirwana, dan tingkat genetiknya yang telah diubah, yang telah membuat pertahanan fisiknya lebih kuat dan jiwanya lebih kuat. Dengan hanya serangan sebelumnya, Qin-Chen mungkin akan sangat berbahaya. Setelah itu Qin-Chen pun terus bergerak, dia berubah menjadi aliran cahaya dan dia ingin melarikan diri. Qin-Chen tahu bahwa seorang master di ranah yang mulia bumi pasti memiliki banyak metode. Sedangkan dengan kekuatannya saat ini, melawan ahli yang mulia bumi, itu benar-benar mustahil. Kecuali Qin-Chen jika dia benar-benar putus asa dan kemudian mengungkap identitasnya dan juga mengeluarkan semua kartu trupnya. Qin-Chen mungkin akan memiliki secercah kehidupan, namun jika tidak maka Qin-Chen pasti akan mati. Selain itu, meskipun Qin-Chen menampilkan seluruh kartu trupnya, Qin-Chen mungkin tidak akan dapat menang kecuali dia berhasil menerobos ranah yang mulia. Ranah yang mulia, kata Qin-Chen, dia meraung di dalam hatinya. Dan setelah pelarian ini, Qin-Chen benar-benar harus menerobos ranah yang mulia. Namun sekarang, Qin-Chen tidak perlu bertarung. Satu-satunya cara bagi Qin-Chen sekarang adalah melarikan diri. Apa? Diblokir. Ahli yang mulia bumi yang berbaju hitam itu pun terkejut. Dia sebelumnya menampilkan serangan jiwa dengan kekuatan magisnya. Menurutnya, mengalahkan Qin-Chen baginya itu sangatlah mudah. Jelas sekali dia merasakan bahwa Qin-Chen bukan ahli yang mulia bumi. Dan bahkan mungkin orang di depannya itu bahkan bukan ahli yang mulia. Ini mustahil. Pria berpakaian hitam itu meraung di dalam hatinya. Dia tidak dapat mempercayai semua yang ada di depannya. Dia menatap ke arah Qin-Chen. Tidak heran jika orang itu ingin dia mengejar anak ini. Ternyata metode anak ini benar-benar menakutkan. Apa asal-usul anak ini? Pria berbaju hitam itu menatap Qin-Chen, tetapi dia tidak dapat mengetahui dari klan mana Qin-Chen berasal. Akan tetapi pandangannya langsung tertuju kepada baju besi di tubuh Qin-Chen. Baju besi itu, mungkinkah itu harta karun tingkat yang mulia bumi? Dan juga merupakan harta karun jiwa. Kata pria berbaju hitam itu karena dia tahu betul bahwa harta pertahanan adalah yang paling berharga. Dan di dalam pertempuran tingkat yang mulia, serangan jiwa adalah metode yang sangat kejam. Jadi harta jiwa itu sangatlah berharga. Dan dia juga menyadari baju besi dari orang di depannya itu telah benar-benar memblokir sebagian besar dampak jiwanya sebelumnya. Dia yakin bahwa itu merupakan harta karun yang sangat luar biasa. Bahkan ahli yang mulia bumi pun seperti dia akan menjadi serakah ketika melihat harta seperti itu. Nah, jangan menyembunyikannya. Tunjukkan saja wajah aslimu dan tunjukkan kemampuan kultivasimu yang sebenarnya jika kamu punya jenis. Kata pria berpakaian hitam itu, dia berkata dengan mata yang berapi-api. Melihat Qin-Chen berubah menjadi pita cahaya dan melesat melarikan diri. Sementara pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, tetapi pelangi ilahi mekar dari matanya. Seketika seisi dunia ini pun terombang-ambing lagi untuk menjerat Qin-Chen. Pria berpakaian hitam itu pun langsung meliris sebuah teknik domain ruang terlarang untuk menjebak Qin-Chen di sana. Akan tetapi dengan baju besi Haotian, Qin-Chen masih dapat memblokir domain ruang terlarang itu, dan Qin-Chen pun kembali melarikan diri. Apa? Pria berbaju hitam itu pun terkejut. Itu pasti karena armor besi itu lagi. Kata pria berbaju hitam itu seraya menatap Qin-Chen dengan mata yang berapi-api. Dia tidak pernah berpikir bahwa dengan kekuatan Qin-Chen, dia bisa menahan cahaya pemusnahannya. Akan tetapi satu-satunya kemungkinan menurutnya itu adalah baju besi di tubuh Qin-Chen yang dapat menolak serangan sebelumnya. Dia pun semakin yakin bahwa itu pasti adalah harta karun ganda yang dapat menggabungkan pertahanan material dan pertahanan jiwa. Memikirkan hal ini, mata pria berbaju hitam itu pun langsung berbinar dengan sedikit kegilaan. Kali ini harta karun Dewa Piantin akan dibuka. Pasti akan ada banyak tetua yang bisa masuk. Sangat sulit bagi saya untuk memimpin. Bahkan harta karun Dewa Piantin saja sangat berbahaya sehingga lebih kuat dariku. Dan ada risiko jatuh. Tetapi, jika aku bisa mendapatkan baju besi anak itu, maka aku pasti bisa mendapatkan keuntungan tertentu di harta karun Dewa Piantin kali ini. Kata pria berbaju hitam itu, hatinya tergerak.
Sebelumnya pria berbaju hitam itu mengejar Qin Chen untuk membalas budi dan membantu orang itu. Bagaimanapun orang itu mempunyai identitas khusus dan tidak bisa mengejar orang-orang di pasar gelap. Namun sekarang pria berbaju hitam itu benar-benar tersentuh jika dia bisa membunuh Qin Chen. Keuntungan yang dia dapatkan tidak akan ada bandingannya. Bunuh. Secercah cahaya dingin melintas di mata pria berbaju hitam itu, lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya. Dua cahaya hitam keluar dari mulutnya, dan kedua cahaya hitam itu seperti dua naga hitam. Itu terjalin satu sama lain, dan lalu menerjang ke arah Qin Chen. Bahaya, ini sangat bahaya, kata Qin Chen. Dia segera merasakan bahaya yang ekstrim di hatinya, dan perasaan berdebar-debar yang kuat langsung menembus ke dalam pikirannya, menyebabkan seluruh tubuh Qin Chen berdiri dalam sekejap. Serangan macam apa ini? Kata Qin Chen. Dia terkejut melihat dua cahaya hitam yang sedang menerjang ke arahnya. Hati Qin Chen terasa dingin. Jika saya terkena dua cahaya hitam ini, bahkan jika saya memiliki armor besi Dewa Haotian, saya pasti akan terluka parah, kata Qin Chen. Dia sangat yakin kepada persepsinya ini. Qin Chen memiliki keyakinan bahwa serangan cahaya hitam ini sepertinya dapat mengancam nyawanya. Tidak baik, hati Qin Chen terasa dingin. Langkah ini terlalu kuat. Saya tidak bisa menolaknya hanya dengan mengandalkan baju besi Haotian dan pertahanan fisik, kecuali saya menampilkan kartu Ho lainnya. Saat ini pria berbaju hitam terbang menuju ke arah Qin Chen sambil menatap Qin Chen dengan dingin. Matanya menunjukkan keserakahan yang membara. Selama aku membunuhnya, semua harta di tubuhnya akan menjadi milikku, kata pria berbaju hitam itu seraya menatap penuh harap kepada dua cahaya hitam yang meledak ke arah Qin Chen. Tidak peduli seberapa kuat kamu pasti akan mati di bawah seranganku ini, kata pria berbaju hitam itu. Dia penuh dengan ekstasi. Saat ini dua cahaya hitam itu terjerat dan meledak, tetapi itu mendekati Qin Chen dengan kecepatan yang sangat cepat, dan itu sampai ke Qin Chen dalam sekejap. Tidak mudah untuk membunuhku, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba meraung dengan ganas, dan pada saat dua cahaya hitam itu mendekatinya, mata Qin Chen tiba-tiba berubah menjadi cahaya dingin, dan saat berikutnya, boom, napas berkabut muncul dari tubuh Qin Chen. Begitu napas ini muncul, dunia sepertinya terinfeksi oleh kekuatan ini, seolah-olah akan terkorosi. Kekuatan kegelapan. Saat ini Qin Chen secara langsung merilis kekuatan kegelapan di tubuhnya. Aura hitam dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya langsung menjadi sangat ganas. Kekuatan kegelapan meresap. Dan aura asli di tubuh Qin Chen penuh dengan meroketnya kekuatan kegelapan. Kekuatan Qin Chen pun sudah meningkat beberapa kali lipat. Apa kekuatan kegelapan? Ketika kekuatan aura hitam ini muncul, pria berbaju hitam itu tiba-tiba melebarkan matanya karena terkejut, dan cahaya dingin muncul di matanya. Ras Iblis orang ini memang merupakan anggota dari aliansi Ras Iblis, dan pastinya juga merupakan tokoh inti dalam aliansi Ras Iblis. Dan aura kekuatan kegelapan ini begitu kuat sehingga jelas bukan sesuatu yang bisa diberikan kepada murid Ras Iblis biasa, kata pria berbaju hitam itu. Kekuatan kegelapan bukanlah rahasia di medan perang 10.000 ras. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Qin Chen berani melepaskan secara langsung kekuatan kegelapan. Saat ini kekuatan kegelapan melonjak di tubuh Qin Chen, dan seluruh vitalitasnya pun melonjak dalam sekejap, meledakkan dua cahaya hitam itu. Dalam sekejap, kedua kekuatan itu pun bertabrakan. Boom! Kekosongan di medan perang 10.000 ras segera menjadi tidak stabil. Tabrakan dua kekuatan yang mengerikan itu langsung meluap-luap, dan domain luar angkasa di sekitarnya menjadi tidak stabil. Di bawah mata telanjang nampak kedua kekuatan itu bertabrakan dengan cepat. Dan kemudian keduanya pun nampak dengan cepat mencair. Dan kekuatan kegelapan di tubuh Qin Chen terus-menerus dimusnahkan di bawah dua cahaya hitam yang menakutkan itu. Blokir, blokir untukku, Qin Chen meraung di dalam hatinya. Kedua cahaya hitam itu terlalu menakutkan. Bahkan jika Qin Chen telah mendesak kekuatan kegelapan, Qin Chen masih tidak dapat sepenuhnya menahan invasi dari dua cahaya hitam tersebut. Pada akhirnya kekuatan kegelapan pun hanya bisa menahan 30% dari serangan dua cahaya hitam itu. Sedangkan 70% dari serangan dua cahaya hitam itu langsung menghantam kepada tubuh Qin Chen. Kemudian itu pun langsung menghantam baju besi Haotian di tubuh Qin Chen. Akan tetapi bahkan baju besi Haotian pun hanya bisa menahan beberapa persen. Sedangkan sisanya itu langsung menghantam tubuh Qin Chen.
Segera 6 tubuh pedang reinkarnasi ditambah berbagai teknik pemurnian tubuh Qinchen semuanya pun dilepaskan. Berbagai kekuatan itu muncul di tubuh Qinchen, namun kekuatan itu masihlah terus mengalir ke asal Qinchen dan terus menghancurkan tubuh fisik Qinchen dari dalam. Kekuatan Dewa Kaisar Totem nampak di kedalaman tubuh Qinchen. Cahaya totem yang tidak jelas dan tersembunyi meledak menjadi cahaya. Itu berputar perlahan untuk melawan kekuatan mengerikan ini. Akhirnya kekuatan totem itu berhasil memblokirnya, namun Qinchen masih terhantam oleh kekuatan itu dan seolah-olah Qinchen nampak terbakar oleh kekuatan itu dan Qinchen langsung diledakkan sehingga sosoknya pun langsung melesat ke bawah. Dia sepertinya terhantam dengan keras dan sosok Qinchen pun meledak langsung ke tanah di medan perang 10.000 ras. Lubang yang dalam pun langsung muncul di tanah itu. Dan sampai pada saat itu, kedua serangan itu akhirnya hilang setelah kekuatan pemusnahannya habis. Bagaimana dengan kekuatan kegelapan? Kultivasi Anda terlalu remah dan Anda tidak dapat menahan pukulan kursi ini, kata pria berbaju hitam itu. Sosoknya muncul di udara. Dia kemudian melangkah keluar dan lalu melesat ke lubang gelap di bawah tanah. Dan sosoknya pun muncul di bawah tanah. Seharusnya anak itu sudah mati, kata pria berbaju hitam itu seraya menatap dingin ke lubang di bawah tanah. Jurang di bawah tanah sangat dalam dan pria berbaju hitam itu terus-menerus tersapu ke dalam lubang bawah tanah. Bebatuan di sekitar terowongan yang dibom telah mengkristal. Dapat dilihat bahwa pukulan sebelumnya sangat mengerikan. Dan 10.000 meter di atas tanah di tempat itu sebuah lubang besar muncul. Di dalam lubang tersebut terdapat beberapa pecahan baju besi. Baju besinya rusak, kata pria berbaju hitam itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi jelek dan dia telah diberitahu tentang orang-orang yang datang untuk menghentikan Qinchen. Dan orang itu dengan jelas menyuruhnya untuk membiarkan Qinchen tetap hidup. Namun alasan mengapa dia ingin membunuh Qinchen secara langsung adalah untuk mengambil baju besi misterius dari Qinchen. Tetapi jika baju besi ini dibom dan rusak, bahkan jika dia membunuh Qinchen, apa gunanya? Pria berbaju hitam itu pun dengan cepat mengambil baju besi yang tersebar di dalam lubang. Pria berbaju hitam itu meremasnya dengan ringan. Seketika pecahan baju besi itu pun langsung hancur dan berubah menjadi abu. Tidak, ini bukan baju besi yang dimiliki anak itu, kata pria berbaju hitam itu. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan kemarahan yang tak ada habisnya muncul di matanya. Kekuatan pertahanan yang ditunjukkan oleh baju besi Qinchen sebelumnya itu setidaknya setingkat dengan tingkat Yang Mulia Bumi. Bahkan jika itu hancur, harta ini tidak mudah untuk dihancurkan olehnya. Akan tetapi, pecahan baju besi sebelumnya itu dengan mudah dihancurkan seperti hanya sepotong sampah, fragmen dari baju besi dewa yang rusak. Bukankah seharusnya anak itu sudah mati? Kata pria berbaju hitam itu. Ada cahaya dingin di mata pria berbaju hitam itu dan ada kemarahan yang tak ada habisnya. Anak ini begitu berani berbohong padanya. Segera aura mengerikan keluar dari tubuh pria berbaju hitam itu dan batu keras di dasar medan perang dari puluhan ribu ras di sekitarnya segera meledak berkeping-keping. Dan aura roh yang menakutkan menyebar mencari arah keberangkatan Qinchen. Hanya saja rohnya baru saja menyebar dan dia segera merasakan mutiara hitam di tanah berbatu di bawah tanah. Setelah menerima roh pria berbaju hitam itu, mutiara hitam itu tiba-tiba menyala. Dan pada mutiara hitam itu, tanda misterius menyala memberikan perasaan yang sangat menakutkan pada pria berbaju hitam itu. Dan boom, saat berikutnya seluruh mutiara hitam itu meledak. Dan dari mutiara hitam kecil itu, aura kekuatan mematikan yang mengerikan menembak. Dan gas beracun hitam yang mengerikan menyebar. Pria berbaju hitam itu pun terkejut. Sosoknya buru-buru mundur dan tubuhnya dengan cepat ditutupi dengan lapisan cahaya gelap. Sebelum pada akhirnya dia pun berhasil memblokir ledakan dari mutiara hitam itu. Brengsek! Raungan marah terdengar dari pusat ledakan. Sosok yang memancarkan cahaya hitam menyilaukan seluruh tubuh berdiri di inti ledakan tersebut. Nampak dia dikelilingi oleh aliran udara hitam. Sial, sial. Mata pria berbaju hitam itu dipenuhi dengan kegilaan. Mutiara racun darah, ternyata itu hanyalah mutiara racun darah tingkat Yang Mulia Pana. Yang secara tak terduga membuatku takut. Kata pria berbaju hitam itu. Dia berkata dengan marah. Dia merasakan penghinaan yang kuat di dalam hatinya. Garis-garis mengerikan yang dihasilkan oleh ledakan mutiara hitam itu. Dan racun yang membuatnya itu sedikit pusing. Dan membuatnya berpikir bahwa mutiara hitam itu adalah semacam harta rahasia mengerikan yang dapat membahayakan dirinya.
Tetapi setelah mengetahui bahwa itu hanyalah mutiara racun darah, pria berbaju hitam itu benar-benar marah. Karena seberapa kuat pun mutiara racun darah itu tidak akan dapat menimbulkan luka fatal kepadanya. Sial, sial. Mata pria berbaju hitam itu dipenuhi dengan kegilaan karena kecurigaannya sebelumnya. Reaksinya jauh lebih lambat, dan itu juga telah memberi Qin Chen waktu dan kesempatan untuk melarikan diri lebih jauh lagi. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melarikan diri? Aku ingin menghancurkan tubuhmu menjadi beberapa bagian, kata pria berbaju hitam itu. Dia meraung, dan bola kristal hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Bola kristal itu berubah menjadi hitam, dan secara bertahap, aura samar mulai muncul. Apa masalahnya? Kenapa napas itu tiba-tiba menjadi samar? Kata pria berbaju hitam itu. Dia sedikit kaget. Bola kristal hitam ini bisa menjaga napas orang lain, dan setelah terkunci, dia akan mengawasinya dan cermat. Hampir mustahil untuk lepas dari telapak tangannya. Namun kali ini, napas Qin Chen pada bola kristal tersebut telah melemah. Hal ini menunjukkan bahwa pihak lain secara bertahap akan keluar dari jejaknya. Namun satu-satunya hal yang baik adalah setidaknya untuk saat ini, bola kristal tersebut masih dapat menangkap napas samar dari orang tersebut. Sialan, bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu lari, kata pria berbaju hitam itu. Dia pun segera melacak Qin Chen. Pada saat ini, di kedalaman bumi yang tak berujung, nampak sosok Qin Chen seperti kilat. Dia bergerak dengan gila-gilaan di bawah tanah. Wajahnya saat ini berlumuran darah dan dia nampak sangat malu. Bahkan tulang-tulang di tubuh Qin Chen banyak yang patah dan kondisinya sangat menyedihkan.